kuffari dari orang-orang kafir, yadhakuna mereka mentertawakan, alal araiki di atas dipan, yang duruna mereka memandang, hal apakah suiba diberi ganjaran, al kuffaru orang-orang kafir, makanu apa yang yaf'aluna mereka kerjakan. Baik, kita sekarang buka jilid 4. Kemarin sampai surat ayat berapa Pak Selamat? 20. Sampai 20. 20 atau 23? 20. Baru 20. Baik, kita bersama-sama baca surat At-Takwir dengan terjemahnya ayat 1 sampai ayat 20. Monggo. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila asyamsu matahari kuwirat dikulum, wa idza dan apabila an-nujumu bintang-bintang ingkadarat berjatuhan, wa idza dan apabila al-jibalu gunung-gunung suyirat dihancurkan, wa idza dan apabila al-isyaru unta-unta bunting utilat dibiarkan, wa idza dan apabila al-muhusyu binatang-binatang liar fusyirat dikumpulkan, wa idza dan apabila al-biharu lautan sucirat dijadikan meluap, wa idza dan apabila an-nufusu jiwa zuwijat dipertemukan, wa idza dan apabila al-mau'udatu bayi perempuan dikubur hidup-hidup su'ilat ditanya, bi ayyi karena apa dambin dosa kutilat ia dibunuh, wa idza dan apabila as-sufu lembaran-lembaran nusyirat dibuka, wa idza dan apabila as-samaa'u langit kusyitat dilenyapkan, wa idza dan apabila al-jahimu neraka jahim su'irat dinyalakan, wa idza dan apabila al-jannatu surga uzlifat didekatkan, alimat mengetahui nafsun jiwa ma'adharat apa yang dia kerjakan, fala uqsimu maka sungguh aku bersumpah bil khunnasi dengan bintang-bintang al-jawari yang beredar, al-kunnasi yang berlindung, wal-laili dan malam idza apabila as'asa hampir habis, was-subhi dan pagi idza apabila tanaffasa mulai terang, innahu sesungguhnya ia laqaulu benar-benar firman rasulin utusan karimin yang mulia, di kuwatin mempunyai kekuatan, inda di sisi dila arsy yang mempunyai arsy, makinin kedudukan tinggi. Sampai situ. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'in samma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, sampai situ dulu, besok insyaallah kita lanjutkan ayat terakhir. Kita terjemahkan sekali kemudian kita ulang 2 kali. Muta'in ditaati sama di sana aminin lagi dipercaya. Sudah ada tulisan lagi belum? Ditambahi lagi. Sudah? Yuk kita bersama-sama. Muta'in ditaati sama di sana aminin lagi dipercaya. Ulangi. Muta'in ditaati sama di sana aminin lagi dipercaya. Wa ma sahibukum dan bukanlah temanmu wa ma sahibukum dan bukanlah temanmu bimajnunin orang gila. Salah itu ya ketikannya. Walaqad dan sesungguhnya ra'ahu dia telah melihatnya bil ufuki di tepi langit al mubini yang nyata. Tambah ya. Sudah bisa dibaca bareng? Ya, bersama. Wa ma sahibukum dan bukanlah temanmu bimajnunin orang gila. Walaqad dan sesungguhnya ra'ahu dia telah melihatnya bil ufuki di tepi langit al mubini yang nyata. Ulangi. Wa ma sahibukum dan bukanlah temanmu bimajnunin orang gila. Walaqad dan sesungguhnya ra'ahu dia telah melihatnya bil ufuki di tepi langit al mubini. Wa ma dan tidaklah, kita menggunakan yang dan tidaklah. Huwa dia Muhammad ditambahi Muhammad. Wa ma dan tidaklah huwa dia Muhammad. Wa ma dan tidaklah huwa dia Muhammad alal ghaibi atas yang gaib bidhaninin dengan kikir. Bersama. Wa ma dan tidaklah huwa dia Muhammad alal ghaibi atas yang gaib bidhaninin dengan kikir. Ulangi. Wa ma dan tidaklah huwa dia Muhammad alal ghaibi atas yang gaib bidhaninin dengan kikir. Wa ma dan tidaklah huwa yang bawah dia Al-Quran. Dianya adalah dia Al-Quran. Biqauli perkataan syaitan rajimin terkutuk. Wa ma dan tidaklah huwa dia Al-Quran biqauli perkataan syaitan rajimin terkutuk. Bersama. Wa ma dan tidaklah huwa dia Al-Quran biqauli perkataan syaitan rajimin terkutuk. Ulangi. Wa ma dan tidaklah huwa dia Al-Quran biqauli perkataan syaitan rajimin terkutuk. Fa aina maka kemana tadhhabuna kamu pergi in huwa tidaklah ia illa kecuali dzikrun peringatan lil alamina bagi semesta alam. Bersama.
Fa'aina maka kemana tadhhabuna kamu pergi, in huwa tidaklah ia illa kecuali dzikrun peringatan lil alamina bagi semesta alam. Ulangi. Fa'aina maka kemana tadhhabuna kamu pergi, in huwa tidaklah ia illa kecuali dzikrun peringatan lil alamina bagi semesta alam. Kita ulangi sekali lagi dari ayat 21. Sudah ketemu? Yuk kita bersama. Muta'in ditaati sama di sana, aminin lagi dipercaya. Wa ma sahibukum dan bukanlah temanmu bimajnunin orang gila, walaqad dan sesungguhnya ra'ahu dia telah melihatnya fil ufuki di tepi langit al-mubini yang nyata. Wa ma dan tidaklah huwa dia Muhammad alal ghaibi atas yang gaib bidhaninin dengan kikir. Wa ma dan tidaklah huwa dia Al-Quran biqauli perkataan syaitanin syaitan rajimin terkutuk. Fa'aina maka kemana tadhhabuna kamu pergi, in huwa tidaklah ia illa kecuali dzikrun peringatan lil alamina bagi semesta alam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyampaikan keterangan-keterangan pendek surat yang kita pelajari malam hari ini. Yang kemarin kita telah menyampaikan keterangan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah bersumpah dengan beredarnya terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, kemudian dengan malam ketika hampir habis dan pagi hari atau subuh ketika mulai terang. Kemudian Allah menyampaikan ayat yang ke-19. Allah menyampaikan innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya ia laqaulu benar-benar firman rasulin utusan karimin yang mulia. Allah menyampaikan Bapak Ibu semuanya, Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan. Makanya bagi orang-orang yang beriman ketika Allah menfirmankan misal dalikal kitabula raiba fih, Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Allah masih melanjutkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tapi orang yang beriman itu mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Kan artinya begitu. Karena Allah menyampaikan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Artinya Bapak Ibu semuanya, ketika kita mengetahui firman Allah seperti ini, biar pakai wifi sini. Di mana? Biar pakai wifi sini. Oh, HP-nya pakai wifi sini, pakai pulsa sendiri. HP-nya dengan Oh, enggak, saya enggak. Saya enggak apa? Benti pasang ini, benti pas benti kasih. Enggak, saya enggak apa. Dan saya enggak apa? Enggak. Sudah enggak online. Maksudnya gimana? Ya kalau pas di sini itu pakai wifi sini biar pas. Apa? Yang ini? Yang di rem. Oh, enggak, saya lagi enggak online. Enggak online. Mesesuk bukan mesesuk. Oh, boleh. Ya. Baik Bapak Ibu hormati, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kemudian Allah menyampaikan innahu laqaulun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah.
benar-benar firman Allah. Apakah orang-orang kafir Quraisy dulu itu juga membenarkan tentang Al-Quran? Kan begitu. Karena sekarang kita menemukan orang-orang yang mengaku iman pun ragu terhadap Al-Quran. Ya kan? Kalau orang yang gak beriman gak usah jadi masalah. Orang yang mengakui iman, mengakui beragama Islam pun masih meragukan kepada Al-Quran. Pertanyaannya, apakah orang kafir Quraisy dulu mereka tidak percaya dengan Al-Quran? Kalau kita menemukan misal begini, contoh ini yang sederhana yang kita temukan, sederhana. Satu saja yang kita temukan di antara beberapa firman Allah yang kemudian diakui oleh orang-orang kafir. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir surat Al-Ahzab. Tafsir surat Al-Ahzab bagaimana ketika Abu Lahab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengucapkan kurang lebih tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Apakah hanya kami disuruh mendengarkan, kalau bahasa kita ya, ocehanmu seperti ini kami dikumpulkan. Itu yang ngomong Abu Lahab. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa makasab, dan seterusnya. Itu Abu Lahab mempercayai bahwa itu bukan perkataan Rasulullah. Abu Lahab meyakini bahwa itu firman yang diturunkan kepada Tuhannya Muhammad, dia begitu. Artinya sebenarnya Al-Quran itu bagi orang-orang kafir membenarkan itu firman Allah. Sehingga ketika Allah menfirmankan innahu laqaulu, sesungguhnya dia benar-benar firman Allah. Rasulin karim, ya. Al-Quran ini dibawa utusan Allah yang mulia. Siapa utusan Allah yang mulia? Dikuwatin ingdadil arsy makin, yang mempunyai kekuatan di sisi Allah, yang mempunyai ars, kedudukan tinggi. Malaikat ini adalah hamba Allah yang mempunyai kekuatan, yaitu dia mempunyai kemuliaan di hadapan Allah, mempunyai kekuatan, dekat dengan Allah, dan mempunyai kedudukan tinggi. Ini malaikatnya. Siapa? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu di dalam hadisnya disampaikan adalah makhluk Allah yang utusan Allah atau malaikat pemimpinnya para malaikat. Jibril itu juga disebut dengan nama Ruhul Amin atau juga Ruhul Kudus, ruh yang dipercaya atau ruh yang suci. Makanya dalam surat Al-Qadar Allah menfirmankan tanazzalul malaikatu warruhu, gitu kan? Tumurun malaikat dan ruh. Ruh maksudnya adalah malaikat Jibril. Artinya Jibril itu punya nama yang tidak hanya dengan nama Jibril, tapi dengan nama yang lainnya seperti Ar-Ruh. Ini malaikat Jibril. Dan Rasulullah telah menyampaikan malaikat Jibril itu pemimpinnya para malaikat, dan malaikat yang sangat besar. Sampai di hadis ceritakan sayapnya malaikat Jibril itu 600 sayap. Rasulullah menyampaikan, aku melihat sayapnya malaikat Jibril itu 600 sayap. Jangan kalau saya katakan hewan yang kinjeng, berapa sayapnya? 4. Yang lebih banyak daripada kinjeng apa? Burung. Itu sayapnya berarti apa? Bulunya ya, bulunya. Itu sampai 600 sayap. Kalau begitu kita bisa mengetahui itu malaikat Jibril. Makanya ketika kita bicara malaikat itu dulu kita berapa jumlah malaikat? Rasulullah menyampaikan bagaimana? Masih ingat gak? Jutaan.
Rasulullah kan menyampaikan dalam hadisnya, sesungguhnya malaikat itu lebih banyak daripada pasir. Gitu? Malaikat itu lebih banyak daripada pasir di muka bumi. Itu Rasulullah menyampaikan itu dalam hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya malaikat itu lebih banyak daripada pasir di muka bumi. Pasir tahu nggak? Di masjid ini kira-kira pasirnya nggak terhitung. Dari apa yang kita injak, daripada yang kita gunakan untuk bersandar dan lain sebagainya, itu pasir di ruangan ini banyak begitu. Makanya ketika Allah menfirmankan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, tumurun para malaikat dan Jibril. Berarti ketika malaikat turun dan malaikat Jibril ini, bumi itu kan sangat sempit. Bumi itu sangat sempit. Nanti kita ketemu dalam ayat berikutnya. Sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Karena sangat besarnya otomatis berarti bumi ini ketika tanazzalul malaikatu warruh dalam surah Al-Qadar itu berarti bumi ini dipenuhi oleh malaikat Jibril. Dipenuhi oleh para malaikat dan Jibril. Makanya kemudian kita menemukan dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya aku melihat yang kamu tidak bisa melihat. Aku melihat langit sesuatu yang kalian tidak lihat. Aku melihat para malaikat di langit itu satu sama lainnya itu jaraknya cuma seini. Berapa ini? Setebah. Sehingga langit itu bergeriap-geriap. Langit itu nak mau Jawa kerengket-kerengket karena penumpangnya para malaikat sangat banyak. Itu malaikat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang saya artikan, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi itu menunjukkan betapa banyaknya malaikat di langit itu. Kemudian dalam hadis lainnya yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasai diceritakan, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Berarti Rasulullah ini menceritakan tentang beliau ketika Isra Mi'raj. Aku bertanya kepada Jibril. Beliau menjawab, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau di bumi ya Ka'bahnya itu. Nah, tempat di situ paling mulia di langit, Baitul Ma'mur, paling mulia di bumi, Ka'bah itu. Setelah mereka keluar, berarti malaikat yang 70.000 itu, setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi dan itu menjadi kesempatan terakhir bagi mereka. Jadi setiap hari ada malaikat jumlahnya 70.000 yang sholat di situ. Setelah mereka sholat, kemudian mereka keluar, tidak akan balik selama-lamanya. Nah ini kalau sejak Nabiullah Adam alaihissalam, seandainya hitungan hari itu menggunakan sejak Nabi Adam sampai sekarang jupirang dino. Ya kan? Nek pirang tahun, siapa yang berani menghitung sejak Nabi Adam sampai kita ini berapa tahun? Enggak ada yang berani menghitung dengan benar. Karena mereka menggunakan kira-kira. Nah, kalau kemudian itu setiap hari dikalikan dengan sekian ribu tahun sejak Nabi Adam alaihissalam, berarti setiap harinya 70.000 kalikan sekian ribu tahun, berarti enggak bisa dihitung. Ini menunjukkan malaikat
yang jumlahnya tidak terhitung itu. Dan pimpinan para malaikat adalah Jibril alaihissalam. Makanya Allah menyampaikan muta'in, ditaati sama di sana, aminin lagi dipercaya. Jibril itu malaikat yang paling ditaati dan dipercaya. Tugasnya adalah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas malaikat Jibril. Kemudian Allah menyampaikan wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah temanmu adalah orang gila. Maksudnya siapa temanmu ini? Rasulullah. Artinya Rasul itu bukan orang gila. Karena ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang kafir, mereka salah satunya mengatakan Muhammad itu gila. Rasul itu dikatakan gila oleh mereka. Artinya menunjukkan bahwa kalimat gila ini bagi kita itu kan nggak ada yang enak didengar. Siapa yang mau kalau kemudian seorang guru ngaji, Pak Gun, guru ngaji lewat di tengah jalan dikatakan Pak Gunadi gila, enak nggak didengar? Nggak enak. Karena mereka itu tidak bisa membendung dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semakin dibendung, sakiti, sahabat bahkan ada yang dibunuh, itu kemudian tidak menyebabkan dakwah Rasul itu berhenti. Kita bagaimana mengetahui pada fase-fase awal dakwah, periode awal dakwah itu di antara sahabat-sahabat Rasulullah, di kalangan para budak, mereka itu ditangkapi, dipenjara, disakiti. Bahkan di antara budak itu yang meninggal seperti Sumayyah, suaminya Sumayyah namanya Yasir, kemudian Amr bin Yasir anaknya Yasir. Jadi ini bapak, ibu, anak itu disiksa bareng. Dalam suatu tempat bapak, ibu, anak disiksa bareng. Bagaimana penyiksaannya? Di antara riwayat yang kita tahu adalah ketika itu Yasir seorang bapak, yaitu budak sudah tua, itu kemudian disuruh mengucapkan hubban, nama salah satu berhala. Nama salah satu berhala hubban, kul hubban, ucapkanlah hubban. Maksudnya katakanlah bahwa hubban itu adalah Tuhannya. Maka kemudian adzan. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hormati, kita akan sampaikan sedikit keterangannya. Kita ulangi, meskipun Rasulullah SAW dikatakan gila dan lain sebagainya, itu bukan berkurang jamaahnya, bukan berkurang pengikutnya. Artinya karena mereka itu betul-betul kebingungan untuk membendung dakwah Rasulullah, maka salah satu kalimat yang paling tepat untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang jelek. Salah satu kalimat adalah dengan kata-kata gila. Kan kita ngomongnya begini, kalau sekarang ada orang gila, kemudian orang gila kok diikuti orang waras, berarti orang waras itu ikut gila kan, gitu maksudnya. Maaf ya, saya ngomong teman saya, Pak Gun gitu, maaf ya. Pak Gun kok kemudian dikatakan orang gila, kok kemudian banyak orang yang mengikuti Pak Gun, berarti yang gila itu siapa? Pengikutnya kan? Artinya kan ini sederhananya adalah dalam rangka mengungkapkan, membendung dakwah Rasulullah itu dengan kata-kata gila supaya orang itu tidak mengikuti dakwah Rasulullah. Itu. Kita sampaikan bagaimana ketika mereka itu membendung dakwah Rasulullah tidak bisa dengan ucapan-ucapan yang jelek. Salah satu ucapan adalah kalimat gila ini, itu tidak bisa terbendung, bahkan semakin bertambah, maka kemudian melakukan upaya diantaranya apa? Menyakiti para budak, menyakiti siapapun orang yang bisa disakiti. Seperti kita contohkan adalah Yasir, yang dia kemudian disiksa. Ketika itu kemudian disuruh mengucapkan hubban, artinya ucapkanlah hubban sebagai Tuhanmu, pengingkaran kepada kalimat la ilaha illallah. Apa yang dilakukan Yasir? Dia kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Yasir di hadapan istrinya, di hadapan anaknya Amr bin Yasir, ditonton oleh orang-orang kafir dan ditonton oleh para budak. Itu kemudian di hadapan mereka lehernya itu dicekik dengan tali. Ya kita bayangkan berdiri di atas kayu, tiang, kemudian sudah disiapkan talinya, hanya disuruh mengucapkan Tuhanku adalah hubban. Itu enggak mau, justru kemudian mengucapkan la ilaha illallah, dicekik di hadapan mereka, ditonton oleh orang banyak. Kemudian istrinya Sumayyah itu tidur, ya, terlentang, tangan kanan kirinya itu sudah diikat, kakinya diikat, itu juga sama, disuruh untuk mengucapkan hubban. Mengucapkan hubban. Sumayyah itu perempuan. Sumayyah perempuan ya. Muawiyah laki-laki perempuan. Laki-laki. Sumayyah ini dia sudah terlentang, kakinya diikat, tangannya diikat, disuruh mengucapkan kalimat yang sama, hubban. Beliau tidak mau, karena tidak mau dipaksa itu sama Abu Jahal, dipaksa. Karena sakit sekali dia kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Abu Jahal sangat marah sekali, dia mengambil tombak. Tombak itu kan depannya itu dari besi, dipanaskan dulu, kemudian ditancapkan dari rambut sampai kemudian betul sampai ke kemaluannya, mati syahid.
di hadapan di hadapan anaknya Ammar bin Yasir. Itu kita bisa melihat pemandangan kayak gitu. Apakah kemudian mereka yang mengikuti Rasulullah itu justru kemudian ketakutan dan berkurang? Tidak. Artinya kita bisa mengetahui ucapan-ucapan mereka yang mengatakan Muhammad itu gila, Muhammad itu gila. Sekali lagi, ini bukan pengertian gila yang disebut dengan gila pada umumnya orang-orang yang kita temukan di jalan. Makanya dalam peristiwa Rasulullah ketika mau dibunuh, sebelum dikepung oleh orang-orang kafir itu kan kemudian musyawarah. Salah satu musyawarahnya adalah dikatakan Muhammad itu gila. Kalau kita gila itu bagaimana, orang gila itu kayak apa? Pakaiannya kayak apa? Ngomongnya kayak apa? Gitu kan? Rasul itu orangnya sehat, badannya perkasa. Kalau berbicara itu setiap orang yang mendengarkan tutur kata Rasulullah itu akan tertarik. Bapak Ibu, jenengan kalau mendengarkan orang yang berbicara, kemudian jenengan tertarik, berarti dia punya daya pikat ketika bicara. Dan Rasulullah itu mempunyai begitu, bukan mempunyai ya, spesialis yang kayak gitu. Itu Rasulullah. Setiap orang mendengarkan tutur kata Rasulullah tertarik. Kok kemudian nggak ada yang nggak beriman? Salah satu contoh yang tidak beriman Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Mereka itu membenarkan tentang kerasulan Rasulullah. Mereka membenarkan tentang turunnya ayat kepada Rasulullah. Tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak menerima dakwah Rasulullah. Kenapa? Iri. Loh, mestinya yang diangkat jadi nabi itu aku. Aku itu lebih tua daripada Muhammad. Itu pendapatnya Abu Lahab pamannya. Abu Jahal begitu. Aku itu juga seorang tokoh. Mestinya aku itu yang jadi nabi. Itulah ketika orang itu sudah tertutup oleh iri, dengki, maka hidayah itu gak bisa masuk. Ini pelajaran kita Bapak Ibu. Makanya kemudian kita menemukan kalimat apa? Ungdur makola wala tangdur man kola. Ini angel ya. Delengen apa sing diucapke, aja deleng sapa sing ngucap. Ini angel gak? Sulit kan? Sing ngomong sapa? Kadang-kadang kita menemukan gitu, sing ngomong sapa? Pekerjaane apa? Titele apa? Kadang-kadang itu yang keluar. Dia nggak punya titel, sekolahnya nggak tinggi, dia pekerjaannya maaf orang kecilan, sehingga hidayah nggak masuk pada diri karena yang dipandang karena itu. Padahal bukankah Islam itu tidak memandang? Bukankah kemudian Bilal bin Rabah, dia kemudian menjadi utusan Rasulullah, menjadi dai-nya Rasulullah. Di kalangan para budak kemudian mereka menjadi membaca benar itu yang benar-benar memang benar. Maka kita tidak bisa mengatakan siapa yang ngomong, tapi yang penting yang diomongkan itu apa. Hanya saja kemudian memang alangkah indahnya itu yang ngomong itu memang kemudian dia antara ucapan dan perbuatan itu selaras. Ya, kalau perlu kemudian dia punya titel karena memang sekarang itu orang butuh sekali. Kalau perlu kemudian ekonominya juga mapan karena memang sekarang itu kadang-kadang orang yang dilihat itu. Kalau ada orang kayak gini, dia ekonominya mapan, pendidikannya juga selesai, nah, sampai S3 sekalian, seperti Ustadz Waris, S3 sekalian, mapan ekonominya, amal perbuatannya selaras. Nah ini insya Allah kalau ngendikan niku luwih 4 ini bang sing selain ini. Masih ada 3 menit ya. Baik, kita sampaikan sampai yang ini. Satu ayat lagi. Walaqad ra'au bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya dia telah melihat di tepi langit yang nyata. Maksudnya Rasulullah SAW itu benar-benar melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Dalam sebuah hadis disampaikan Rasulullah itu pernah melihat malaikat Jibril itu 2 kali dalam bentuk asli. Pernah 2 kali. Yaitu pada waktu surat ini, ketika menerima wahyu pertama ini, dan pada waktu Isra Mi'raj. Jadi pernah lihat 2 kali.
Bagaimana bentuknya malaikat Jibril? Itu sangat besar sekali. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jadi betul-betul dari ujung lor sampai ujung kidul, gitu kan? Sini dari kulon sampai wetan itu blegernya malaikat Jibril begitu. Sangat besar sekali. Makanya kemudian dalam sebuah riwayat diceritakan malaikat Jibril ini seolah-olah ketika melihat bumi itu seperti seseorang memegang telur. Jenengan tahu telur kan? Sepiro sak gedine telur ya, telur. Itu kemudian di tangannya seperti ini, mungkin seperti ini. Jadi malaikat Jibril itu sangat besar sekali. Nek umpamane malaikat Jibril pegel ngono yo didamu gitu kan. Nah gitu. Kontal kan? Itu malaikat Jibril. Sangat besar sekali. Makanya Allah menyampaikan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Rasul itu betul-betul memandang melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Kok kemudian malaikat Jibril mendekati Rasulullah di Gua Hira? Mendekati, mengecil, kemudian seukuran manusia. Saya akan katakan Bapak Ibu, nek jenengan misalnya pun malam hari, Pak, malam hari ini. Malam hari, pas bulan purnama penuh, dari kejauhan melihat makhluk yang sangat besar sekali. Kemudian deketin jenengan semakin kecil, jenengan kira-kira ketakutan enggak? Makanya dalam satu riwayat, wallahu alam kesahihannya itu Hamzah bin Abdul Muthalib pernah nanya, minta sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ingin melihat Jibril itu kayak apa? Pengen lihat Jibril itu kayak apa? Maka kemudian Rasul menyampaikan jangan. Tapi saya ingin lihat. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada Allah agar Jibril itu kemudian menampakkan diri di hadapan pamannya ini. Jibril kemudian berada di dekat Ka'bah. Berdiri di Ka'bah, itu dalam riwayatnya kemudian pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib itu semaput. Artinya betapa tidak mampunya kita itu melihat malaikat Jibril. Itu malaikat. Apalagi Allah gak usah kita jadi bahasan. Menunjukkan hamba Allah malaikat Jibril alaihissalam ini seperti itu. Kok kemudian Rasulullah menyampaikan, dan sungguh Rasulullah itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk nyata. Tapi 2 kali. Selainnya sudah menjelma seperti manusia. Seperti hadis tentang mengajari tentang rukun iman, rukun Islam, tentang ihsan gitu kan. Itu kan menjelma seperti manusia. Itu yang kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala baru yang ke berapa ini? 2. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.